Bab 036. Setelah mendapatkan hasil penanganannya sendiri, Lisa pun melirik Rafaela. Pasti gadis itulah yang berulang kali membuat Rai berdiri. Ditatap seperti itu membuat Rafaela merasa geram. Anda hanya terlalu lelah Tuan, cukup beristirahat. Saya akan memberi obat pereda nyeri, ucap Lisa kemudian, setelah memutus tatapannya dengan Rafaela dan kembali menatap Rai. Pria itu hanya mengangguk dan mempercayakan semuanya pada Lisa. Selesai pemberian obat, Lisa dan Rafaela keluar bersamaan. Di depan pintu itu Lisa lebih dulu buka suara. Kamu boleh mendekati Tuan Rai, tapi jangan bahayakan beliau. Jika sesuatu terjadi pada kakinya, tim 5 lah yang akan terkena masalah. Rafaela berdeci, tersenyum miring. Aku tidak peduli, balasnya dengan sangat sengit. Mereka saling tatap dengan tatapan yang sama-sama tajam, mengisyaratkan sebuah perselisihan yang sengit. Rafaela bahkan sesaat gentar, sejak kapan gadis cupu ini jadi punya keberanian untuk melawannya seperti ini. Lisa mengikis jarak, semakin mendekati Rafaela dengan tatapannya yang terlihat semakin dingin. Dan tanpa sadar Rafaela malah mundur, menelan ludahnya dengan susah payah merasa takut. Entah dari mana Lisa mendapatkan semua keberanian itu, hingga berani mengintimidasinya seperti ini. Kamu tidak peduli. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan semua rekaman CCTV dari setiap sudut rumah sakit pada Dr. Melia, biar beliau lihat dengan jelas saat kamu sengaja memapah Tuan Rai terlalu lama agar bisa berpelukan dengan dirimu. Cih, benar-benar seperti wanita murahan, ucap Lisa, meledak sudah amarah yang ada di dalam hatinya. Rafaela mencari masalah di waktu yang tidak tepat, di saat pikiran Lisa sudah terlalu runyam dengan semua masalah yang dia hadapi, dan Rafaela seolah bersedia menjadi tempat pelampiasannya. Mendengar ancaman itu, sesaat tubuh Rafaela gemetar. Dan di antara rasa takutnya yang semakin menguasai diri, Rafaela kembali teringat saat Lisa dengan liciknya bersandiwara jatuh ketika di hadapan Samuel waktu itu. 2 kali mendapati perubahan sikap Lisa, dari cupu jadi licik membuat Rafaela akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Bahwa gadis buruk rupa ini memiliki 2 kepribadian. Dia tak boleh kalah, harus lebih berani untuk membuat wanita cupu kembali takut padanya. Tanpa aba-aba, Rafaela mencengkram kuat dagu Lisa, namun dengan cepat pula Lisa memutar tangan itu hingga tubuh Rafaela pun ikut berputar pula. Lalu gaduh kesakitan saat merasakan tangan kanannya yang seperti terkilir. Au, lepaskan aku, dasar bodoh. Lisa benar-benar melepaskan cekalannya, melepas seraya mendorong tubuh Rafaela hingga terhuyung nyaris jatuh. Diperlakukan sangat kasar seperti ini membuat kedua mata Rafaela jadi berembun. Ingin marah namun terhalang dadanya yang sesak menahan tangis. Sekali saja, jangan sampai membuat aku mengatakannya sampai 2 kali. Terserah jika kamu ingin mendekati Tuan Rai, tapi jangan pernah bahayakan dia, ancam Lisa sekali lagi, tatapannya begitu menusuk hingga membuat Rafaela membeku, tak kuasa untuk memberikan perlawanan. Dan setelah mengatakan semua maksudnya, Lisa segera pergi lebih dulu dari sana. Setelah Lisa menghilang, barulah Rafaela berani mengumpat kasar. Kurang ajar, dasar psikopat, wanita gila, gerutunya tak habis-habis. Masih tak menyangka jika wanita itu memiliki 2 kepribadian. Cupu dan licik sekaligus. Lihatlah, saat kamu jadi cupu aku akan menghajarmu habis-habisan, geram Rafaela. Dia menyentuh pergelangan tangan kanannya yang kini mulai terasa membaik, tidak nyeri seperti tadi. Kembali ke ruangannya, Lisa membuka ponsel dan melihat beberapa pesan masuk dari Chris. Lisa, sudah aku kirim ke rumah kedua orang tuamu. Kita tunggu sampai besok malam, lihat apa yang akan dia dapatkan. Setelah membaca pesan itu, Lisa segera menghapusnya. Sudah biasa seperti ini, dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun hal penting di dalam ponselnya.
Bahkan hanya sebuah foto pun tak ada di dalam ponsel itu. Jam 7 malam setelah semua pekerjaannya usai, Lisa pun memutuskan untuk pulang. Malam ini yang bertugas memeriksa Rai adalah Dara. Berjalan kaki Lisa keluar dari rumah sakit itu, terus melangkahkan kakinya menuju jalan raya. Lalu mengambil sisi kiri dan pergi ke halte bus yang tak terlalu jauh dari sana, hanya berjalan sekitar 30 langkah. Lisa duduk di salah satu kursi yang kosong. Tak berapa lama kemudian bus datang. Menempuh perjalanan sekitar 20 menit dan akhirnya dia tiba di tempat pemberhentian. Kembali berjalan memasuki gang dan menuju rumah kelima dari sana. Rumah itu adalah rumah yang Lisa tempati selama ini. Sendirian. Jam 2 dini hari Rai terbangun. Sebuah pergerakan kecil yang membuat Samuel ikut membuka matanya juga. Sebenarnya ada ranjang khusus yang bisa Sam gunakan untuk tidur, tapi pria itu memutuskan untuk memilih sofa sebagai tempat tidurnya, agar berada lebih dekat dengan sang tuan. Dan melihat Rai yang membuka matanya, Samuel pun lantas bangkit dengan segera dan menghampiri. "Tuan, kenapa Anda terbangun? Apa Anda membutuhkan sesuatu?" tanya Samuel, meski baru membuka mata namun dia telah siaga. Siap melakukan apapun perintah sang tuan. "Sam." "Iya tuan." "Apa kamu ingat gadis kecilku?" "Tentu saja, Nona Resa," balas Samuel dengan mantap, meski tak pernah melihat secara langsung. Namun wajah gadis kecil itu pun terekam jelas di ingatan Samuel. Beberapa tahun terakhir dia hanya fokus mencari keberadaan gadis itu, gadis yang telah meninggal. Meski tak masuk akal, namun dia tetap menjalankan perintah yang tuan. Terlebih banyak pula kejanggalan dari kematian gadis kecil itu. Tidak ada makam, tidak ada pula catatan kematian yang ditemukan. Sampai tuannya bekerja sama dengan orang-orang di dunia gelap. Membeli sebuah organisasi Dark VIP untuk bisa membantunya. Tapi hingga waktu bergulir bertahun-tahun lamanya, pencariannya tetap tidak menemukan hasil. "Aku seperti melihat Resa di dalam diri Lisa, apa kamu juga merasakan hal yang sama Sam?" Mendengar pertanyaan itu, Sam menelan ludahnya dengan kasar. Tentu saja jawabannya tidak. Rasanya terlalu berlebihan untuk menghubungkan kedua orang itu menjadi satu, seperti hanya sebuah hayalan. Sementara informasi yang dia dapat tentang Lisa hanyalah seorang gadis biasa. Samuel hanya diam, dan Rai pun tidak bertanya lagi. Pria itu menatap langit-langit kamar, terbangun karena memimpikannya gadis kecilnya yang berlari ketika dia kejar. Rai tersenyum kecil. Rasanya memang terlalu mengada-ada, jika Lisa adalah Resa. Sebentar lagi Lisa pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Ya, wanita itu sama saja seperti Tamara, Rafaela dan yang lainnya. Dia bukan Resa, batin Rai. Masih kuat tekadnya untuk membuat Lisa jatuh hati padanya, dan setelah itu terjadi dia tidak akan pernah menaruh rasa penasaran ini lagi. Perlahan Rai kembali memejamkan kedua matanya. Mencoba kembali terlelap. Pagi datang. Pagi-pagi sekali Rafaela sudah mendatangi ruangan Rai dengan membawakan sarapan. Sebenarnya ini adalah tugasnya Dara atau Lisa, namun Rafaela mengambilnya begitu saja. Saat Rafaela masuk ke dalam ruangan itu, Samuel pun pergi. Banyak yang harus dia kerjakan di luar sana. "Raf." "Iya tuan," kata Sam, "selama aku hanya tim 5 yang boleh masuk ke ruangan ini." "Lalu bagaimana caranya kamu merawatku?" tanya Rai, seraya memakan makanan yang disuapi oleh gadis cantik itu. "Beberapa kali saya kemari, Tuan Sam." "Memang tidak ada tuan. Saya datang bersama Lisa atau Dara, tapi karena mereka terlalu banyak ketakutan untuk mengambil tindakan, jadi saya yang ambil kendali." Mendengar itu Rai tersenyum kecil, cukup setuju dengan ucapan Rafaela. Selama ini Lisa dan Dara memang terkesan terlalu berhati-hati dalam setiap mengambil tindakan. Selama masa koma,
Yang Rai ingat hanyalah tentang seorang wanita muda yang melakukan teknik akupuntur di tubuhnya. Namun itu seperti ingatan di nizam bawah sadar, sampai Rai tak bisa mengenalinya dengan baik. Tapi pria itu sungguh merasa penasaran, siapa gerangan. Dan kini tiap hari dia semakin yakin jika wanita itu adalah Rafaela. Lebih mempercayai ingatannya sendiri karena Sam mengatakan jika wanita itu adalah Dr. Melia. Lebih tak masuk akal lagi karena Dr. Melia sudah berumur. Sementara gadis yang ada di bayangannya masihlah muda. Saat masih disuapi makan oleh Rafaela, pintu ruangan itu ada yang mengetuk, kemudian terlihat Lisa yang masuk. Rafaela tersenyum miring, merasa dia telah selangkah di depan. "Perawat Rafaela, biar saya yang gantikan Anda untuk menyuapi Tuan Rai. Ini adalah tanggung jawab saya," pinta Lisa langsung, ketika dia sudah berdiri di samping wanita itu. Rafaela bahkan tak menyangka jika Lisa akan mengatakannya. Sementara Rai biasa saja, malah merasa telah diperebutkan. Membuat pria itu menyunggingkan senyumnya kecil. Rafaela melihat ke arah Rai dan melihat pria itu menganggukkan kepalanya kecil. Jika seperti ini Rafaela tak bisa berdebat, dengan sangat terpaksa dia menyerahkan posisinya pada Lisa. Dan kini gantian Lisa yang tersenyum miring ke arah Rafaela. Setelah Lisa duduk di kursinya, Rafaela pun dengan terpaksa keluar dari ruangan ini. Meski langkah kakinya terasa begitu berat namun dia harus pergi. Agar semuanya terlihat normal di mata Rai. "Harusnya Anda mulai bisa makan sendiri, tidak perlu disuapi. Tangan Anda harus sering digerakkan dengan gerakan-gerakan sederhana seperti ini," ucap Lisa, menerangkan bagaimana baiknya untuk Rai. "Kamu masih marah?" tanya Rai pula, ingat peristiwa siang kemarin saat Lisa mengembalikan kancing jas yang dia temukan. "Marah untuk apa?" tanya Lisa pula, seraya membenahi kacamatanya yang turun. "Tentang kemarin, saat aku membentakmu." "Tidak, tapi kejadian kemarin membuat saya sadar, bahwa antara pasien dan perawat memang harusnya bersikap profesional saja, tidak ada hubungan apapun, meski hanya sebuah pertemanan," terang Lisa pula, mengatakan dengan tatapannya yang serius, sengaja menarik ulur perasaan Rai. Membuat pria ini terus memiliki ketertarikan padanya. Dan benar saja, jawaban Lisa itu membuat Rai terpaku. Karena lagi-lagi wanita seolah menolak dia. Sama seperti gadis kecilnya yang selalu tak gentar meski dia tatap dengan penuh cinta. Resa selalu mampu membalas tatapannya, tanpa tersipu sedikitpun. Padahal sejak kecil Rai sudah sangat tampan. Lisa memasang tempat makan yang ada di ranjang Rai, kembali membenahi posisi duduknya hingga membuat pria itu siap untuk makan sendiri. "Silahkan nikmati makanan Anda, saya akan menemani sampai habis," ucap Lisa, kembali duduk di kursinya yang ada di pinggir ranjang. Namun baru mendudukkan tubuhnya di sana, Lisa merasakan ponselnya bergetar panjang, tanda jika ada panggilan masuk. Pertama Lisa biarkan panggilan itu hingga mati sendiri, dia pikir ini bukanlah panggilan penting. Namun ternyata ponselnya kembali bergetar, sebuah tanda bahwa mungkin saja ini adalah panggilan genting. Lantas dengan sedikit bersembunyi-sembunyi, Lisa merogoh ponselnya di saku celana dan melihat ada panggilan masuk dari nomor baru. Lisa sangat yakin jika ini adalah panggilan dari Darko atau Leon. Namun Lisa tak punya kesempatan untuk menjawab panggilan itu. Sampai akhirnya suara Rai membuyarkan semua pemikiran gadis berkacamata ini. "Meskipun aku memakai sendok, tapi aku biasa cuci tangan sebelum makan," ucap Rai, padahal itu adalah perintah secara tidak langsung. Kesal melihat Lisa bermain ponsel saat sedang bersamanya membuatnya Rai mengeluarkan permintaan itu. "Baiklah Tuan, saya akan mengambilkan air untuk Anda cuci tangan, tidak perlu turun dari atas ranjang," jawab Lisa dengan cepat. Tanpa sadar dia meletakkan ponselnya begitu saja di atas ranjang. Lisa lantas pergi mengambil mangkuk cuci tangan di salah satu lemari yang ada di ruangan ini pula,
lalu mengisinya dengan air di dalam kamar mandi. Saat Lisa pergi ke sana, ponselnya di atas ranjang Ray kembali bergetar. Tapi itu bukanlah tanda panggilan masuk, melainkan sebuah pesan dari nomor baru. Ray yang menyadarinya pun langsung saja melihat ponsel itu, membaca pesan yang tertera jelas di layar ponsel. Meski mode terkunci, namun tulisan pesan itu masih mampu dia baca dalam pop-up yang keluar. Darko. Hanya satu kata namun berhasil membuat Ray mendelik. Namun belum sempat otaknya berpikir terlalu jauh, ponsel itu sudah lebih dulu disambar oleh sang pemilik. Lisa dengan segera memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Sementara Ray langsung menatap Lisa dengan tatapan yang entah. Darko? Apakah itu orang yang sama dengan Darko pemimpin Dark Web? Batin Ray. Benarkah? Tapi bagaimana bisa? Tidak mungkin. Ray menatap lekat Lisa, tatapan yang lebih dalam daripada biasanya. Seorang gadis berkacamata, dengan citra cupu yang sangat melekat di dalam dirinya, namun selalu berhasil mencuri perhatian. Mulut Ray memang terkunci rapat, namun dalam benaknya banyak sekali pertanyaan. Silahkan cuci tangan Anda, Tuan. Setelah itu lanjutkan sarapannya, ucap Lisa, meski jantungnya bergemuruh hebat namun sebisa mungkin dia terlihat biasa saja. Entah apa yang sudah berhasil Ray lihat dari ponselnya, tapi Lisa sangat yakin ada hal yang membuat pria itu sampai menatapnya intens seperti ini. Lamunan Ray pecah, tatapannya mulai teralih dari wajah polos itu. Dia mencuci tangannya dan segera dikeringkan. Lalu menyantap makanan seperti apa yang telah diinstruksikan oleh Lisa, mulai membiasakan tangannya untuk membuat gerakan sederhana seperti ini. Di saat Ray menyantap habis makanannya, Lisa pun terus setia menemani, duduk di kursinya dengan tenang. Namun siapa yang tahu jika dalam hatinya gadis itu terus mengutuk diri sendiri. Bodoh, bagaimana bisa aku seceroboh itu? Bagaimana bisa aku meninggalkan ponselku di sini? Darko pasti mengirim pesan karena aku tidak menjawab teleponnya. Pesan itu pasti hanya namanya saja, agar aku tahu itu telepon darinya. Bodoh. Tidak, kamu harus tenang Sa, tenang, tenang. Dia pun pasti akan paham siapa itu Darko. Ya, seperti itu. Meyakini pemikirannya sendiri akhirnya Lisa mulai bisa bernafas lega, berulang kali terus membenarkan bahwa Ray tidak akan mengenali Darko. Beberapa menit berlalu dan akhirnya Ray telah selesai, semua makanan yang terjadi sudah habis dia lahap. Lisa pun dengan segera membereskannya kemudian pamit untuk pergi.